Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fauzia. Kalian sudah kenal ya. Ini kita akan bahas materi yang mungkin kalian kemarin tidak bisa masuk ke dalam Google Zoom ya, karena kuotanya itu hanya 100 peserta untuk Google Zoom atau Google Meet. Jadi kita bahas kembali materi tentang dinamika rotasi. Fisika kelas 11 pertemuan pertama ya, dinamika rotasi. Oke, kita lanjut. Yang harus kalian siapkan dalam pembelajaran daring pastinya itu satu, harus fokus saat belajar. Yang kedua, buku pendamping pembelajaran. Jadi ada buku LKS, buku paket, dan buku catatan beserta buku latihan. Yang ketiga, pastinya karena kita belajar daring, kita harus adanya media untuk menunjang pembelajaran online, yaitu laptop ataupun handphone. Oke. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar itu di materi bab 1 untuk fisika kelas 11 semester 1. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Jadi pada materi ini kita dibagi dua. Ada materinya itu dinamika rotasinya tersendiri. Ada juga untuk materi keseimbangan benda tegar. Apa sih itu? Nanti akan kita bahas lebih dalam. Oke, yang pertama kita bahas tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi itu adalah ada pokok-pokok subbab yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu yang pertama adalah torsi atau momen gaya. Kalian bisa lihat di buku kalian, di buku paket ataupun buku LKS, ada namanya torsi atau momen gaya. Yang kedua ada namanya momen inersia. Yang ketiga ada yang namanya momentum sudut. Yang keempat ada yang namanya energi pada gerak translasi. Nanti ada energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan yang terakhir dalam dinamika rotasi ada yang namanya aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya, karena memang kita lagi pembelajaran daring, jadi saya juga nggak akan bahas banyak-banyak banget, karena mungkin kalian juga akan susah untuk menyerapnya ya. Lalu di keseimbangan benda tegar kita akan bahas satu, ada syarat keseimbangan benda tegar. Apa sih syarat-syarat benda itu bisa seimbang secara tegar? Yang kedua ada namanya titik berat. Yang ketiga ada jenis-jenis keseimbangan. Jadi jenis-jenis keseimbangan pada benda itu ada apa aja? Bagaimana contohnya? Bagaimana pengaplikasiannya pada sehari-hari? Jadi untuk materi bab 1 mungkin agak banyak ya. Kita akan bahas dua pokok materi, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, dengan subbab-subbab yang sudah kalian lihat di sini. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ada namanya gerak rotasi. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 4. Untuk yang pertama gerak rotasi. Yang akan kita bahas adalah momen gaya. Momen gaya apa sih? Jadi momen gaya itu adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda itu berotasi. Jadi suatu gaya yang menyebabkan suatu benda itu berotasi. Apa ya rotasi itu? Seperti dia itu berputar, kayak bumi. Bumi itu kan berotasi ya, berputar pada porosnya. Itu adalah rotasi. Jadi momen gaya adalah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Yang kedua, momen gaya juga didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak titik garis kerja gaya pada arah tegak lurus ya. Jadi dia itu arahnya tegak lurus. Misalkan gini, ada tongkat itu panjangnya itu nih dengan panjang R, ada tongkat sepanjang R. Dia diberi gaya nih ke bawah. Nah, maka apa yang terjadi? Pasti tongkat ini kan berputar ya. Pasti dia berputar. Nah, ini adalah gaya ini yang menyebabkan si benda ini berotasi atau tongkat ini berotasi, di mana rumus momen gaya adalah, ini lambangnya apa? Torsi, tau.
tau sama dengan R kali F atau panjangnya. Panjang lengannya itu dikali gaya yang mempengaruhi benda itu berotasi. Jadi momen gaya sama dengan R kali F. Lengan gaya kali gaya yang bekerja menyebabkan benda itu berotasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada momen gaya. Tadi kan yang di sebelumnya itu kita bahas, katanya dia itu yang menyebabkan benda itu berotasi adalah gaya-gaya yang bersifat tegak lurus. Nah, kalau misalnya ini ada gaya, dia gayanya membentuk sudut theta, ya kan? Nah, gayanya membentuk sudut. Maka ini gayanya. Maka yang kita lakukan adalah pertama kita jabarkan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita jabarkan di sini dia ada sumbu X nih. Maka jadi F cos theta. Ini kita jabarkan pada sumbu Y si F-nya. Ingat ya materi kelas 10. Maka ada F sin theta. Tadi karena gayanya itu yang kita pakai adalah gaya yang tegak lurus terhadap lengan. Ini kan lengannya nih. Ya kan, dengan yang lengan yang panjangnya R. Maka yang tegak lurus yang mana? Yang F sin theta kan? Maka kita gunakan adalah F sin theta. Tadi tau itu kan R kali F, di mana F yang kita pakai adalah F yang tegak lurus yang F sin theta. Jadi di sini jadinya tau sama dengan R kali F sin theta. Ini adalah gaya yang tegak lurusnya. Oke, misalkan jika gaya yang diberikan lebih dari 1, maka kita sigmakan saja. Sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 dan seterusnya ya. Oke, ingat di sini ada catatan. Kita catatan ya, catatan. Bahwa kita perjanjian untuk materi ini ya, dia arahnya positif ketika dia searah jarum jam. Dia bernilai negatif jika dia berlawanan jarum jam. Ini searah jam. Dia kalau dia nilainya negatif ketika putaran porosnya itu dia berlawan dengan jam. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada momen inersia. Ada subbab pokok yang kedua. Ada momen inersia. Apa momen inersia itu? Momen inersia itu menyatakan ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi dia itu suatu kelembaman benda itu bisa berotasi terhadap porosnya. Misalkan gini, ada sebuah partikel atau bola nih. Partikel M bermasa M. Ya kan? Ini ada partikel bermasa M. Dia diikat dengan tali atau diikat dengan tongkat, diputarkan dengan arahnya ke sini nih sinya. Apa yang terjadi bolanya? Dia muter kan? Dia muter, maka rumus momen inersia itu adalah I. I itu momen inersia sama dengan M kali R kuadrat ya. I itu momen inersia, M-nya massa benda, R-nya jarak benda ke porosnya. Jadi karena satuan M itu kilogram dan jarak itu meter, maka untuk satuan momen inersia itu adalah kilogram meter kuadrat. Jika massa lebih dari 1, maka sigma I sama dengan I1 untuk benda 1 tambah momen inersia untuk benda 2 tambah momen inersia untuk benda 3. Di sini dia nggak ada arahnya ya, maksudnya nggak ada arah, dia berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Oke? Nah, contoh nih gini. Ada contoh soal katanya batang AD yang massanya dapat diabaikan bekerja pada gaya-gaya seperti gambar. Momen gaya yang dimiliki jika pusat momen gaya berada pada titik A nih katanya. Berada pada titik A. Mana titik A? Ini kan titik A ya. Berarti dia diputar terhadap ini. Ini menjadi poros atau jadi tumpuannya. Ya kan? Nah, maka berarti di sini adalah tanya momen gaya yang dimiliki pusat gaya. Berarti momen gaya itu apa tadi? Torsi kan? Berarti kita tulis dulu diketahui. Diketahui sama dengan apa? F
Newton. Dengan R1 nya ya, kita bikin R1 dari gaya ke poros. Ini kan F1 di sini ya. Ini ada F1, porosnya di sini. Maka lengannya berapa? Lihat, dia di titik, pas di titik, maka panjang lengannya itu adalah 0. Oke? Ada F2. F2 mana nih? F2. Ya kan? Berarti dari sini ke sini F2 besarnya berapa? 10 Newton. R2-nya berapa? Lihat dari titik si gaya F2 terhadap poros. Ini dari titik B ke titik A, berarti 1 meter. Terus ada F3. F3 berapa besarnya? 10 Newton. Titiknya lihat dari titik F3 kan ada di titik C ke titik A, berarti dia R3-nya adalah, ini R3-nya adalah 2 meter. Terus ada F4. F4-nya berapa? Lihat, 12 Newton. Lalu jaraknya atau lengannya R4. Dari titik F4 ke titik D ke porosnya A, berarti dia 3 meter. Yang kedua harus kita lakukan adalah tarik arah momennya atau tarik arah rotasiannya gimana sih? Kalau F1 karena dia pas di poros pasti nggak ada arah rotasinya. Yang titik F2 ini ada gaya, ini poros, kita tarik dari arah poros ke gaya. Tarik set, berarti dia searah jarum jam atau berlawanan? Dia adalah searah jarum jam, kita bikin positif. Berarti yang F3 dia ke atas, porosnya di A, kita tarik dari poros ke gaya. Set, berarti perlawanan jarum jam, dia kita buat negatif. Yang F4 ke bawah, porosnya di A, tarik dari poros arahnya di sini, tarik ke gaya, maka dia searah jarum jam, positif ya. Oke, maka baru kita bikin di sini. Tadi apa? Rumus tau itu sigma tau, pastikan ada ntar ada tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4. Ini adalah rumusnya ya, karena ada 4 momen kayak set, tulisannya jelek. Kita cari dulu tau 1. Tau 1 berarti F1 kali R1. Maka F1-nya 8 kali 0. Ya pasti 0. Ya enggak? Tau 2. Tau 2 berarti masukin F2 kali R2. Jadinya F2-nya 10 Newton, ya kan? R2-nya 1 meter. Jadinya tetap 10 Newton meter. Lalu tau 3. Tau 3 F3 dikali R3. F3-nya 10 Newton dikali R3-nya 2 meter. Jadinya 20 Newton meter. Lalu tau 4. Tau 4-nya F4 kali R4. Maka 12 Newton kali 3 meter. 36 Newton meter. Berarti kita gini deh, kita ya. Set. Maka sigma taunya adalah, masukin, berarti kita bikin sigma tau 1 terus tambah
Tau 2, lihat tau 2 itu arahnya positif negatif nih. Positif berarti tambah tau 2. Terus tambah torsi 3 positif negatif. Nih negatif maka tambah minus tau 3. Tambah tau 4 torsi momen gaya keempat. Positif negatif. Positif berarti tambah tau 4. Kita bikin. Tau 1 0 tambah 10 dikurang 20 ditambah 36. Maka berapa? 10 kurang 20 tambah 36. Coba hitung. Berarti berapa jawabannya? 26 Newton meter. Arahnya positif. Berarti kalau positif 26 Newton meter searah jarum jam. Oke. Lanjut ya. Yang kedua nih. Batang yang masanya 2 kg, panjangnya 100 meter. Bekerja 3 gaya masing-masing F1, F2, dan F3. Percepatan gravitasi bumi tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jarak BD adalah 60 cm katanya. Nih BD dari sini ke sini 60 cm. 60 cm. Dari B ke D. BC nih ya Allah ya. BC 20 cm terhadap titik pusat massa di Z katanya. Nah, porosnya di Z ya. Jadi poros nih si Z nih. Maka ini bukan poros, titik massanya dia tengah-tengahnya di sini. Berarti maka momen gaya terhadap titik B adalah berarti ini jadi poros si B. B itu sebagai poros. Nah, lihat, katanya panjangnya itu 100 cm ya. Berarti kalau dari B ke D itu 60, maka sisanya dari A ke B berapa? Katanya 100, dari A ke D 100, sedangkan B ke D 60. Berarti di sini A ke B-nya 40 cm. Ya kan? Lihat. Berarti ada berapa momen gaya? Pasti ada 3 kan? Ada F1, ada F2, ada F3. Tapi ada yang janggal, apa sih? Ternyata si F2-nya ini dia membentuk sudut sebesar 30 derajat. Maka kita jabarkan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Jadi dia terhadap sumbu X di sini kan, nih terhadap sumbu X. Berarti ini F2 cos theta terhadap sumbu Y. Jelek ya ternyata. Di sini ada F2 sin theta. Yang tegak lurus yang mana? Yang pasti yang F2 sin theta. Sekarang kita cari dulu tau 1. Tau 1 berarti F1 kali R1. Maka F1-nya berapa? Nih F1-nya nih. Ini ada F1, F2, F3. Ya. F1-nya 2 Newton berarti 2 Newton dikali R1. R1 berarti dari jarak titik A ke titik B 40 cm. Kita ubah ke dalam meter. Jadi 0,4 meter. Kita kali 2 kali 0,4 maka 0,8 Newton meter. Atau 2 berarti F2 kali R2. Ingat F-nya itu kita pakai yang tegak lurus berarti yang F sin theta.
Ya kan? Berarti di sini F2-nya kita pakai yang F2 sin 30 kali R2. Maka F2-nya 4, sin 30 berapa? Setengah. Ya kan? Dikali R2. Dari titik C ke titik B 20 cm, jadikan meter. 0,2 meter. Maka berapa? Coret nih. Di 2. 2 kali 0,2 berarti 0,4 Newton meter. Terus tau 3. Maka F3 kali R3. F3-nya berapa? F3 itu 5 Newton dikali R3. Jarak dari titik D ke titik porosnya titik B 60 cm, diubah ke meter 0,6 meter. Maka 5 kali 0,6 adalah 3 Newton meter. Maka di sini sigma tornya adalah sigma tau salah tuh. Sebentar, saya hapus dulu. Jadi di sini sigma taunya adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Kita bikin arahnya dulu ya. Lihat dia arahnya. Nih, biar nggak bingung. Arahnya ke atas. Porosnya di sini kita tarik. Arahnya set. Ayo, searah apa berlawanan? Searah jarum jam, berarti positif. Yang F2 sin theta, poros di B, arahnya ke bawah, kita tarik. Searah juga jarum jam, maka positif. Yang F3, poros di B, gayanya ke bawah, kita tarik. Set. Maka positif juga kan, searah jarum jam, maka semua positif. Jadi, maka tau 1 bikin 0,8 ditambah 0,4 ditambah 3. Ya enggak? 0,8 tambah 0,4 itu udah 1,2. 1,2 tambah 3 4,2 Newton meter. Arahnya apa sih? Jawabannya tentu positif, maka dia positif. Atau searah jarum jam. Paham ya? Nanti kalau misalkan memang agak kurang paham, diulang-ulang saja ya nanti ya. Nah nih, contoh soal. Untuk momen inersia nih, ternyata 2 buah bola yang dihubungkan kawat dan masanya diabaikan disusun seperti gambar. Besar momen inersia adalah, kita ada 2 nih masanya. Ada massa A, saya bikin massa A. Ada massa B. Berarti di sini kita bikin diketahui M si A 200 gram dengan R-nya si A-nya jarak dari massa ke poros putarnya 10 cm. Terus ada MB, massa B2-nya 400 gram. Porosnya jaraknya itu jarak lengannya RB-nya 15 cm. Ditanya berapa sih besar momen inersia totalnya, berarti sigma I-nya berapa? Maka jawab.
Maka karena tanya sigma I sama dengan, berarti kan nanti ada IA tambah IB. IA-nya kita cari nanti. Nah, sebelumnya kita ini dulu, karena satuannya gram dengan sentimeter, kita ubah dulu ke dalam satuan internasional. Gram itu satuannya kan kilo. 200 gram ke kilogram, naik 3 dibagi 1000. Jadi 0,2 kilogram. Ini sentimeter ke meter, naik 2 dibagi 100. 10 dibagi 100, 0,1 meter. Yang ini juga sama, berarti dibagi 1000 gram ke kilogram, 0,4 kilogram. Ini dibagi 115, berarti 0,15 cm ya. Atau kalau lebih mudah lagi jadinya nih 2 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Ini lebih mudah jadinya 10 kali min 1 meter. Biar mudah juga 4 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Yang ini 15 kali, karena dua angka bilang koma, 10 pangkat min 2 meter. Ini meter ternyata salah tulis. Lanjut. Maka kita bikin dulu, coba cari. I1 apa? MA RA kuadrat. M-nya 2 kali 10 pangkat min 1 kali RA kuadrat. 10 pangkat min 1 dikuadrat kan. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat. 10 pangkat min 2. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 3. Satuannya kilogram. MR. R-nya kan meter. MR kuadrat berarti kilogram meter kuadrat. Sekarang I2. MB kali RB kuadrat ya. Jadinya MB-nya 4 kali 10 pangkat min 1 dikali R-nya, RB-nya 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 15 kuadrat itu 225. Berarti 225 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Jadinya kali deh. 4 kali 225 aja 900 nih. 4 kali 225 900 kali 10 pangkat min 1 min 4 min 5 kilogram meter kuadrat. Biar sama kita hilangkan nih, 0 2 hilang, jadinya 9 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Maka kita balik ke sini, IA tambah IB total momen inersianya berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 9 kali 10 pangkat min 3. 2 kali tambah 9 11. 11 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Oke. Kemarin kan kita bahas sampai sini ya. Yang masih kurang jelas nanti bisa WA saya, bisa diulang-ulang videonya, makanya saya dibuat videonya karena kemarin ada beberapa banyak juga yang tidak masuk dalam Google Meet ya. Jadi kalian pelajari video ini. Kalau misalkan masih ada kesulitan atau bingung bisa WA saya atau bisa tanya lewat GCR juga bisa. Oke, kita bahas nanti pertemuan berikutnya itu minggu besok. Kita akan bahas setelah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.